Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk punya kesempatan lagi dalam ODP pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai ODP pada pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan untuk kami semua Tuhan. Kau memberikan tubuh yang kuat juga Tuhan. Tuhan, sebelum kami hendak mulai dalam ODP ini Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus yang memberikan pengertian yang baru Tuhan, memberikan hikmat Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan Tuhan. Hanya ke dalam nama saja Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sharing saya pada pagi hari ini saya kasih judul jangkar yang teguh. Nah, waktu kemarin mempersiapkan sharing di ODP itu saya dapat kata-kata jangkar. Nah, untuk itu saya cari di Alkitab jangkar itu tuh berbicara tentang apa. Nah, saya dapat di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kita tahu kan salah satu bagian kapal itu yang penting itu kan adalah jangkarnya, atau dikatakan tadi itu sau. Nah, jangkar itu yang menjaga kapal agar tetap di tempatnya dan membantu juga saat adanya angin kencang yang dapat menggeser dari jalur yang seharusnya sudah ditentukan. Nah, dan jangkar itu juga mengamankan kapal ya untuk biar kapal itu tidak hanyut. Nah, jangkar itu sendiri berfungsi ketika dilepaskan atau diturunkan ke dasar laut. Nah, setelah jangkar itu tertanam, barulah itu bisa menahan gerakan si kapal itu dari angin dan arus laut yang besar. Nah, dari ayat tadi dikatakan pengharapan itu sau yang kuat. Tapi jangan lupa di dalam pengharapan itu juga kita harus punya kedalaman juga untuk kita mengenal siapa Allah kita secara pribadi, supaya pengharapan yang kita pegang itu kokoh dan tidak gampang diombang-ambingkan dengan realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya. Begitu juga kehidupan kita bisa jadi tidak terduga seperti ombak yang ada di laut itu kan. Mungkin keadaan kita itu tidak selalu ideal atau bahkan semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Bisa dibilang kehidupan kita di dalam iman itu memiliki banyak kesamaan dengan sebuah kapal. Nah, seperti kapal di tengah laut ya. Terkadang hari-hari kita itu berjalan lancar, tapi di hari yang lain mungkin kita menghadapi angin yang kencang dan hujan yang deras dan berbahaya. Bahkan di waktu lainnya mungkin kita mengalami badai yang hampir menghancurkan kapal itu sendiri dan membuat kita bahkan bisa hilang damai sejahtera. Untuk itu percaya dan berdoa adalah salah satu iman terbesar yang bisa kita lakukan ya. Kadang kita seringkali menghadapi situasi yang kadang tidak kita mengerti, masalah yang mungkin belum bisa kita pecahkan, atau masa depan yang tidak pasti. Nah, di saat itu kita hanya bisa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan kita juga percaya kalau Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Bahkan mungkin kita diizinkan untuk apa yang kita harapkan itu belum terjadi, tapi di situ kita mau belajar percaya kalau Tuhan itu sedang memproses kita ke arah yang lebih baik, bukan karena Tuhan tidak sayang atau tidak mengasihi kita, karena kan Yesus itu kasih itu sendiri, nggak mungkin dia tidak mengasihi kita. Nah, kita percaya hal apapun yang terjadi semata-mata itu untuk menguatkan kita lebih lagi, untuk mempersiapkan kita ke depannya untuk kita bisa menjalani hidup ini. Nah, untuk itu kita harus menghidupi iman dan pengharapan kita sekalipun mengalami kesulitan. Untuk itu kita mau juga punya kerendahan hati untuk memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kita itu juga harus melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan semuanya dan belajar bersandar pada pengertian firman-Nya saja.
Nah, mungkin hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, atau kita juga menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita. Dan ingat, kalau kita itu punya Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Nah, ketika kita berpengharapan penuh pada Tuhan, kita juga bisa melihat pekerjaan Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Dan dari situ juga kita bisa menjadi kesaksian untuk kita bisa menyatakan kasih-Nya dan penyertaannya di dalam hidup kita. Nah, saya diingatkan lagi di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat ini saya diingatkan kembali ya, untuk kita harus memiliki pengharapan yang teguh di dalam iman kita. Iman kita itu harus menjadi jangkar dalam hidup ini, karena kita tahu kehidupan ini semuanya itu hanya sementara dan sangat rentan sama yang namanya perubahan. Nah, tidak satupun di dunia ini yang dijamin untuk kekal untuk selama-lamanya, tapi kasih Yesus saja yang selalu sama untuk kita semua untuk selama-lamanya. Nah, untuk itulah kita harus selalu pegang teguh pada janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya untuk hidup kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita juga harus memiliki iman yang bukan sekedar percaya ya kalau akan keberadaan Tuhan, tapi kita juga mau belajar punya iman yang menuntun kita memiliki pengenalan akan pribadi Tuhan itu sendiri. Melalui pengharapan yang kokoh, kita tetap teguh dan tidak mudah hanyut dalam kekawitan dalam dunia ini. Nah, melalui pengharapan yang benar juga itu kita bisa melakukan apa yang benar, dan kita bisa belajar mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan tentunya dalam kehidupan ini tuh kita tidak bisa sendiri dalam menghadapi gelombang kehidupan yang kita hadapi. Untuk itu perlunya kita tertanam dalam komsel untuk kita bisa saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain di dalam Kristus. Sekian sharing saya pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapak, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan kami dalam ODP Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hati yang mau berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kami. Dan kiranya Tuhan, seperti jangkar yang berfungsi ketika masuk di kedalaman Tuhan, kiranya pengharapan kami bisa sejalan dengan kedalaman kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Kudus juga yang berikan hikmat untuk kami memiliki pengharapan yang benar hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.